bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ini gimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah, Bunda. Tetap semangat. Ini sudah modul terakhir Bunda, TUT menuju kelulusan, jadi harus semakin perfect tuh gitu ya.
Bismillah Ibu Ika. Amin. Perjuangan yang luar biasa. Ini sudah PI 5 dan sesuai dengan kita sharing kemarin sama teman-teman, untuk PI 5 itu memang penekanannya ada beberapa hal yang banyak, memang tidak hanya satu, yaitu referensi kenalan aksi nyata modul 3.1 itu bahkan ada 2 poin. Iya. Yang pertama adalah aset sekolah, yang kedua adalah pengambilan keputusan. Yang kebetulan panjenengan kemarin memakai berapa kepala sekolah, Mbak? 2. Jadi dari 2 kepala sekolah itu ketika ada permasalahan seperti apa, kebijakannya seperti apa nanti. Kemudian nanti juga ada rancangan program, yang mana rancangan program nanti itu harus panjenengan lakukan sampai lokakarya terakhir atau panen karya. Jadi lebih ke spesifik. Dan nanti ada perkembangan komunitas praktisi yang dulu ada di lokakarya 3, mungkin ada mungkin stagnan, ada yang ada perkembangan. Terus yang terakhir nanti adalah pelaksanaan supervisi. Untuk dokumen yang dibutuhkan panjenengan sudah buat slide, jadi nanti ada pemetaan aset, ada ada pemetaan aset. Saya jelaskan. Ya nanti sebentar. Kemudian analisis pengambilan keputusan sudah. Kemudian rancangan program, kemudian untuk rubrik observasi, praobservasi sama pasca yang terakhir. Jadi untuk selama 1 bulan ini, kira-kira yang sudah dicapai apa selama ini? Setelah PI 4 ini yang saya capai, tentunya saya pertama kemarin itu sumber daya. Berarti Sumber daya pemetaan sumber daya yang ada di sekolah dan di luar sekolah, yang itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran siswa. Jadi tidak bisa dipisah, tidak bisa. Jadi merupakan satu kesatuan yang itu penting untuk siswa kita. ya. Terus itu kemudian selanjutnya ini program yang positif untuk anak. Program yang positif anak, ternyata ya di sekolah itu kita sudah banyak sekali melakukan program-program yang positif pada anak. Tetapi ketika kemarin kita itu berdiskusi dari mulai diri dan konsep, eksplorasi konsep, itu ternyata ketika kita berdiskusi, kita itu mendapat pengalaman-pengalaman yang baru dari teman-teman kita. Oh ternyata kegiatan itu di tempatku kok belum ada. Oh itu mungkin suatu saat bisa kita gunakan seperti itu. Berarti programnya itu ya sebenarnya setiap sekolah pasti punya program. Kita punya program, tapi terkadang titik fokusnya itu belum sampai ke fokus yang sesungguhnya. Agak sifatnya terlalu luas, terlalu umum, akhirnya tujuan khususnya juga nggak tercapai. Sangat luar biasa, tetap semangat Bu Indah. Masih lumayan panjang rutenya ternyata, walaupun 1 modul. Berarti kalau saya lihat memang modul 3.3 sekali lagi. Nah itu agak berpikirnya lumayan capek gitu, karena 3.1, 3.2, 3.3 itu kan satu kesatuan. Monggo disampaikan Bu Endah untuk yang terkait dengan pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Baik Bu Ika, kemarin di PPT saya ini adalah pendampingan individu kelima. Ini mungkin lebih banyak Ika, nanti saya singkat-singkat aja ya. Jadi langsung aja ya Bu, ini pemimpinan peta sumber daya. Di sini kemarin ada 5 pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan yang diajukan, yang mana saya berusaha untuk menjawabnya. Mulai dari pertama, bagaimana proses Bapak Ibu dalam menemukan identifikasi sumber daya? Yaitu saya dengan melakukan observasi di lapangan, wawancara dengan pihak terkait, ya, kepala sekolah, semuanya, pokoknya orang yang terkait yang berhubungan dengan sumber daya seperti itu. Bahkan guru, murid saya libatkan begitu. Kemudian kajian literasi tentang aset sekolah. Jadi aset-aset sekolah itu apa, itu di sekolah kami ada buku yang seperti itu, kayak buku yang di TU itu ya. Inventaris. Kemudian setelah melakukan ketiga hal itu, saya memetakan aset itu tadi, aset-aset itu dalam aset 7 modal utama sekolah ya, dengan rincian sebagaimana berikut. Ketujuh itu, 7 modal utama adalah modal manusia,
modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, kemudian modal finansial. Selanjutnya ini, jadi modal manusia itu dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu berarti murid, kemudian kependidikan, non kependidikan. Jadi seperti itu, baik kepala sekolah seperti itu, kemudian dari luar itu pihak ketiga, bisa di UDI, bisa tentara Polri, kemudian dinas-dinas terkait seperti itu. Lanjut ya kita. Ini modal dari luar apa, pemanfaatnya apa untuk mendukung. Tentunya semuanya untuk mendukung tercapainya pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada siswa. Selanjutnya, ini manusia, modal manusia. Oke, ini dari dalam, berarti seperti itu siswa, kemudian guru seperti itu, pemanfaatan berperan sebagai siswa bisa sebagai tutor atau tutor teman sebaya seperti itu, memberi motivasi, terus membantu ketika anak mengalami masalah itu. Kemudian dari dalam nanti pustakawan, operator sekolah, kemudian UKS, penunggu UKS, satpam itu semuanya berperan aktif untuk keberlangsungan pendidikan siswa. Kemudian kepala sekolah, top manager yang tentunya memanajemen sekolah ini, mengemas sekolah ini supaya baik, supaya semua orang yang di dalamnya itu merasa nyaman, aman seperti itu, dan mampu berkembang sesuai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya orang tua murid ini penting sekali, gitu. Karena apa? Bagaimanapun ketika kita punya program, apapun kita harus sampaikan atau sosialisasi dengan orang tua. Karena apapun yang bertanggung jawab pada anak adalah orang. Selanjutnya ini foto-foto, oke. Kemudian modul sosial. Modal sosial ini aturan pemerintah daerah terkait dengan semuanya yang mereka tentang penggunaan SIM, meningkatkan anak-anak sekolah seperti itu, kemudian tentang pengelolaan sumber daya, kemudian tentang semuanya seperti itu. Kayak contohnya tentang Agustusan itu juga dari program, kemudian relawan seperti itu. Ini adalah foto-fotonya. Kemudian selanjutnya modal sosial, aturan sekolah yang tegas, ya, KKG, MGMP, MGBK, gugus PGRI seperti itu. Untuk MGMD diganti dengan komunitas praktisi. Oh iya, kayaknya sekarang gantinya komunitas praktisi nanti ya. Iya, siap. Ini contoh-contohnya kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah politik. Ini pemerintah daerah yang proaktif, kemudian Polres Trenggalek, Kodim, RSUD, ini terkait dengan kesehatan siswa, BNN terkait dengan supaya siswa kita tidak terhindar dari narkoba, Puskesmas Trenggalek untuk pengecekan kesehatan siswa secara berkala. Ini contohnya. Kemudian modal politik, modal dari dalam sekolah, ini kebijakan-kebijakan sekolah tentunya ya mereka seperti itu. Ini fotonya, foto kegiatan. Kemudian lanjut yaitu modal agama dan budaya. Jadi alhamdulillah kita di Trenggalek itu banyak sekali lembaga-lembaga keagamaan yang bisa kita manfaatkan ya. Yang itu kaitannya dengan sekolah, kayak budaya seperti itu, perayaan 17 Agustus seperti itu. Kemudian ini dari sekolah seperti itu, ini contohnya. Kemudian modal fisik dari luar yang mendukung. Kemudian ini sinyal. Jadi seperti ini modal dari dalam luar biasa.
BK sekolahan kami SMK Negeri 1 itu alhamdulillah kalau dilihat dari modal fisik itu sudah luar biasa, sudah apa itu? Mumpuni. Lengkap seperti itu. Ini contoh gedungnya itu. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan, modal lingkungan, kita tinggal di lingkungan yang panas, tetapi kita kan di sawah, pesawahan, ada pohon, jadi walaupun panas itu kita masih masih segar, masih eksis nggak? Eksis nggak? Kemudian lingkungan alam seperti itu. Terus alhamdulillah masih ada penghijauan, apalagi program Adiwiyata itu membantu penghijauan di sekolah kami dan keindahan. Kemudian modal finansial itu ya tidak lepas dari adanya bank, itu bisa kita gunakan untuk transfer lembaga operasi kayak operasi Kompas itu. Alhamdulillah ketika kita bingung uang itu bisa. Ini adalah finansial di sekolah, adanya bos, BPOPP, SPP, koperasi sekolah, kantin, kemudian dana isi dental, bantuan pemerintah pusat maupun daerah, kemudian take inventory. Ini contoh-contohnya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja kendala tantangan yang Bapak Ibu hadapi, yaitu perbedaan pendapat terkait dengan sumber daya yang ada. Jadi antara guru satu dengan guru yang lain itu kadang maknanya sesuatu itu berbeda-beda. Itu. Kemudian yang kedua, kurangnya kejelian dalam membaca aset finansial. Karena finansial itu kadang kan rahasia itu, Bu. Ya. Jadi kita itu kalau mau tahu sedalam-dalamnya itu ya kok sulit ternyata. Ya kayaknya memang ya bagaimana ya memang seperti itu. Kemudian kurangnya kepedulian dari semua warga. Jadi karena sudah merasa zona nyaman itu tidak mau peduli seperti itu. Cara mengatasinya bagaimana ya? Tentunya adanya refleksi, kemudian evaluasi dan rencana tindak lanjut yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya evaluasi satu kali setelah itu selesai. Selanjutnya sebenarnya lebih baik itu kita melakukan evaluasi, kita melakukan sharing itu kita sepakati berapa bulan sekali. Jadi kan terus ada mana yang mundur, mana yang maju itu kan bisa kita koreksi seperti itu. Tapi kalau tidak ada evaluasi akhirnya loss seperti itu. Mengadakan forum diskusi, yaitu tadi evaluasi kita bentuk forum diskusi seperti itu. Kalau memang tidak bisa banyak, ya per komunitas saja seperti itu. Akan ya. Lanjut pertanyaan 3. Bagaimana perasaan saya mengidentifikasi sumber daya sekolah? Pertama, saya bersyukur. Saya diberi kesempatan untuk bisa ternyata sumber daya utama itu ada 7. Ternyata ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah ikut guru penggerak, akhirnya saya tahu. Kemudian senang. Saya senang sekali. Kemudian bangga. Boleh kan BK saya bangga terhadap diri saya. Oh ternyata saya dapat ilmu ini dan saya tahu itu akhirnya membuat rasa bangga terhadap diri saya. Itu. Semoga bangga ini tidak menjadikan saya sombong atau takabur. Bahkan saya berharap dengan bangga saya ini saya bisa menularkan ke orang lain. Hal ini bisa memberikan hal yang positif pada anak didik saya. Nah, ini setelah mengetahui modal dan sumber daya, saya akan termotivasi untuk memanfaatkannya dengan baik untuk tercapainya siswa yang berprestasi atau siswa yang kita inginkan. Apa pertimbangan Bapak Ibu menentukan sumber daya? Yaitu 1, pertimbangan karena modal finansial yang belum termanfaatkan dengan baik. Jadi banyak sekali ketika kita melakukan kegiatan tidak ada dana. Nah itu ya akhirnya menggelitik saya untuk melihat sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, pemanfaatan modal manusia. Yaitu tadi karena banyaknya orang-orang yang merasa nyaman, itu akhirnya modal manusia itu tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian modal politik dipertimbangkan berdasarkan kerjasama dan berperan dalam perkembangan sekolah. Selanjutnya, apakah
terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang perlu Bapak Ibu temukan. Menurut saya adalah modal finansial dari sumber dana CSR, yaitu dari BU, DI, PT, lembaga kursus. Contohnya ketika kita memotivasi anak untuk kuliah di salah satu kuliah swasta, ya kita tentunya pertama mesti ke negeri dulu, Bu Ika. Nah, tetapi ketika anak sudah daftar di negeri tidak bisa, kita arahkan anak untuk kuliah, biasanya kita dapat fee atau lembaga kursus. Contohnya lembaga kursus kedinasan. Jadi ketika kita bisa anak siswa kita itu masuk 10 orang, kita dapat fee seperti itu. Atau di DI mungkin seperti itu. Atau ketika kita menyalurkan tenaga kerja dari agennya, kita mendapat fee. Oke, itu dari sumber daya. Lanjut, nggih. Baiklah, Wika, presentasi saya akan saya teruskan, yaitu tentang refleksi proses pengambilan keputusan. Yang tadi yaitu tentang sumber daya, sekarang refleksi proses pengambilan keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, ini saya ada pertanyaan, yaitu sebanyak 6. Ini nanti saya jawab berdasarkan pengalaman saya ketika saya wawancara dengan kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Trenggalek dan Kepala SMP Negeri 1 Karangan. Ngaten, Wika. Siap. Lanjut ya, Wika. Jadi pertanyaannya itu ada 6. Nanti saya jawab satu-satu. Saya langsung ya, Bu. Pertanyaan yang pertama. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak atau Ibu? Setiap pengambilan keputusan kita harus lakukan analisis terlebih dahulu, yaitu dengan 9 langkah. Karena ketika kita melakukan pengambilan keputusan dengan melalui 9 langkah ini, insya Allah apa yang kita putuskan itu akan terbaik seperti itu. Adapun 9 langkah itu adalah pertama, kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan di kasus tersebut atau masalah tersebut. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian pengujian benar atau salah. Seperti itu. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Ya. Kemudian melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema. Ini adalah opsi terbaru, opsi baru yang muncul yang sebelumnya belum terpikirkan oleh kami. Kemudian membuat keputusan. 9, melihat lagi keputusan dan merefleksinya. Apakah keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan apa, dengan permasalahan yang ada itu sudah klop atau tidak, itu perlu adanya refleksi. Jadi ketika kita mengambil sebuah masalah itu jangan kok langsung sudah, tetapi harus direfleksi, harus dilihat dulu, harus ditindaklanjuti apakah pengambilan keputusan kita itu sudah tepat atau masih belum tepat. Akan bisa. Kemudian yang kedua adalah apa hal yang menurut Bapak Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Menurut saya yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi sebagai seorang pemimpin adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan, seharusnya kita menerapkan 9 langkah proses pengambilan dan pengujian keputusan. Akan tetapi dari wawancara yang ada itu masih belum berurutan. Dalam menggunakan 9 langkah itu masih belum berurutan secara rinci, ya. Iya, masih lencong-lencong. Jadi kita analisis seperti itu. Oh, maksudnya ini di langkah ini, maksudnya ini di langkah ini, maksudnya ini. Alangkah baiknya ketika itu runtut. Mungkin ketika runtut itu insya Allah keputusan akan benar-benar efektif seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita gali, karena ternyata tidak semua kepala sekolah itu mengetahui 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi biasanya nyerempet seperti itu.
Lanjut ya Bu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apa hal yang menurut Bapak Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Ada dua, yaitu adanya kolaborasi yang baik. Karena sebuah permasalahan itu ketika kita ada kolaborasi yang baik, maka kita akan mudah. Karena sesuatu itu kalau dikerjakan dengan bareng-bareng itu akan, karena ibaratnya kita punya pikiran satu. Kalau dua orang kan ada pikiran lagi dua. Nah, kadang kita kan butuh pertimbangan-pertimbangan yang mana hal itu dengan kolaborasi yang baik akan juga baik, juga menurut saya itu mendukung keberhasilan seseorang ketika memutuskan sesuatu. Kemudian tersedianya sarana prasarana yang memadai. Ini jelas bahwa sarana dan prasarana itu sangat penting sekali karena sesuatu ketika kita mau mengambil keputusan mesti dilihat lagi ke sana, dilihat lagi ke sana. Ketika guru mungkin tidak mengajar, ternyata apa? Kita telah kok ternyata memang tidak kebagian tempat ruangan. Itu kan berarti otomatis kan mesti ada masalah. Jadi memang saling keterkaitan, saling berhubungan satu dan lainnya. Selanjutnya, 4. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan di 5 etika? Pengalaman pribadi ya Bu? Iya. Ya, ada Bu. Yaitu ketika ada siswa kami, anaknya pintar, tapi datangnya selalu terlambat. Ketika saya tanya, ternyata anak tersebut itu sebelum berangkat sekolah dia harus ke pasar, dia jualan lodo gemak. Jadi dia itu memang tulang punggung keluarga. Ibu bapaknya sudah tidak ada, ibunya sakit-sakitan, akhirnya dia yang harus jualan ke pasar dan uangnya itu untuk kebutuhan sehari-hari semua dan untuk biaya sekolah anak tersebut. Itu menurut saya sebuah dilema. Karena apa? Kasihan. Di sisi lain dia harus dituntut untuk disiplin, datang tepat waktu, tapi di sisi lain dia kan mencari nafkah untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan orang tuanya. Seperti itu, menurut saya itu sebuah dilema yang kita harus bijaki dengan baik, karena anak tersebut itu bukan anak yang malas, tapi anak yang semangat sekolah. Tetapi ya memang keadaan yang membuat dia harus seperti itu. Lanjut berikan deh. Menurut Bapak Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah dipelajari di modul 3.1? Sudah. Pengambilan keputusan dari wawancara itu sebenarnya sudah menggunakan 9 langkah, tetapi itu tadi Bu yang saya belum tuntut, tapi sebenarnya sudah maksudnya itu sudah ke situ secara melaksanakan kolaborasi dengan murid dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan siswa, baik pihak yang ada di sekolah, yaitu wali kelas, KPK, wakil kesiswaan, guru kepala sekolah, maupun di luar sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat, seperti itu, atau pihak ketiga, seperti itu. Kemudian yang ke-6, apa hal yang menurut Bapak Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Keputusan yang berpihak pada murid, kadang kita mengambil keputusan itu kita masih ini ya, baiknya seperti apa, tapi kita kadang melupakan bahwa keputusan yang kita ambil itu harus berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah asertif. Karena kita itu orang Jawa, sudah dilatih dari kecil disungkan, ngomong seperti ini sungkan, akhirnya ya itulah malah memperparah keadaan menurut saya. Memang asertif itu perlu dikembangkan. Mau berani untuk berkata tidak, walaupun kita sungkan, tapi kita harus berkata tidak kalau memang itu tidak baik seperti itu. Kemudian yang perlu dikembangkan lagi adalah
keputusan yang bertanggung jawab. Kadang kita memutuskan sesuatu, banyak sekali kasus yang kita memutuskan sesuatu, tetapi nanti kalau keputusan kita itu tidak tepat, kita melarikan diri. Ya itulah perlunya adanya refleksi, evaluasi di situ kita. Kemudian 9 langkah pengambilan keputusan itu secara runtut itu memang perlu kita latih, itu perlu kita kembangkan seperti itu. Karena kalau saya melihat memang menciptakan 9 langkah itu memang berat dan butuh pemahaman kita yang lebih jeli, lebih teliti seperti itu. Kemudian yang ke-5 adalah kolaboratif. Kadang-kala banyak sekali orang yang aku sudah merasa bisa, aku nggak usah kolaborasi, aku nggak usah kerjasama dengan orang lain, aku nggak usah konsultasi dengan orang lain, saya sudah bisa memutuskan itu. Itu keliru. Bahwa kita itu ingat bahwa kita itu manusia. Kadang-kala apa yang baik buat kita belum tentu baik untuk orang lain. Seperti itu, Bu. Jadi itulah pelajaran atau refleksi dari saya wawancara dengan kepala sekolah. Terima kasih. Boleh tahu ini kan kemarin jenengan ya. Okay. Kalau boleh tahu kemarin ketika jenengan sharing sama 2 kepala sekolah itu untuk yang bisa dijelaskan permasalahan yang jenengan angkat. Permasalahan yang saya angkat adalah ketika permasalahan siswa. Permasalahan siswa yang terkait dengan dilema etika. Jadi seperti murid saya tadi, Wika, yang ketika anak mengalami maksudnya ketika anak itu sebenarnya baik, anaknya pintar, berprestasi, tetapi dia datang terlambat. Jadi saya mengangkat soal-soal penanganan siswa yang disiplin, terkait dengan kedisiplinan. Itu berarti di dua kepala sekolah itu kasusnya sama. Kasusnya sama, tetapi ada tambahan-tambahan gitu. Iya kan, karena tadi kan tingkatnya jenjangnya satu SMP, satunya tingkat menengah ya. Kalau tingkat menengah itu kan biasanya problemnya kan mesti lebih kompleks. Terus di sini juga tadi ada beberapa langkah pengambilan keputusan yang memang terkadang dikatakan berpihak pada anak, terkadang juga belum gitu ya. Jadi nanti kalau menurut panjenengan dari semua kebijakan yang kemarin diambil oleh kepala sekolah itu mungkin ada 1 atau berapa langkah yang seharusnya dilakukan, karena tadi kan sebenarnya sudah melakukan 9 langkah Bu, tapi belum kan gitu kan, mungkin masih eksplisit lah atau bahasanya hampir sama lah atau apa. Jadi kalau misalkan menurut panjenengan masih jerempet siti gitu. Menurut panjenengan dari kedua kasus, apalagi tadi sudah mengangkat kasus yang kaitannya dengan anaknya sebenarnya pintar, tapi karena memang keadaan di rumah itu kan kita mau melangkah kemanapun juga susah. Maksudnya ini terbentur di mana kok terbentur aturan. Menurut panjenengan dari yang dilakukan oleh 2 kepala sekolah itu, adakah hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Ena? Kalau saya ya, secara pribadi, kan BK ya, itu kan tahu kan BK itu biasanya beda dengan orang kayak saya. Secara pribadi itu tadi membiasakan diri mengulang ketika mengambil sebuah permasalahan itu dengan langkah-langkah 9 itu secara runtut, itu aja. Insya Allah kalau sudah, sebenarnya dari kepala sekolah yang saya wawancara itu sudah, maksudnya kolaborasi sudah ada, terus kerjasamanya sudah ada. Bisa kembali ke yang slide 3. Itu sudah ada, tapi ini keruntutannya 1 sampai 9 itu masih ini ya, kadang bolak-balik. Iya, terkadang lebih ke langsung maaf ya, mungkin karena ini sekedar apa yang seperti yang saya tahu itu kan biasanya langsung tanpa adanya investigasi, tanpa adanya pengujian benar atau salah,
Terkadang Ini yang terlewat kadang ini iya, 45 ini loh. kan kadang ujian Oke. bener lawan benar itu Iya. apa. Nah, Tapi baru ketika kita tanya mulai muncul. nah, itu loh. Maksud saya biasanya kan langsung paling banyak itu di poin 8 ya, misalkan. Iya. Iya. Ini juga minim ini kumpulkan fakta-fakta Nah, ya yang kan langsung biasanya langsung kalau ini ya Oke menentukan lah. siapa itu ya jelas kan biasanya sopo sih wali kelasnya BKN sopo bukan coba gitu ya. kalau yang nilai-nilai bertangan oh ini kok sering terlambat Iya. berarti Oke. macamnya ya. Oke. Terus yang kedua berarti oh sopo sih walinya BKN kok Ya. terlambat Oke. gitu kan. Heeh. Kemudian kumpulkan fakta itu biasanya hanya sifatnya Cuma sekitar sudah kamu tangani. nah sebatas itu sampai belum tahu sebenarnya Ini yang sering kelewat 5, 6, kayak 7. nah ya misalkan fakta paling kan cuma fakta secara real di sekolah bahwa anak itu terlambat. Kemudian anak terlambatnya berapa kali Ya. sampai belum menelaah kan soalnya Oke. belum ada fakta yang relevan itu belum sesuai dengan situasi berarti 3, 4, 5 kalau regulasi itu memang ini bukannya betulan juga ya regulasi itu kan mungkin yang kemarin pakai apa namanya ini kan kebijakan juga kan resolusi itu juga opsi dilema itu mungkin baru jadi biasanya itu memang Langsung 1, 2 ini 3 itu sedikit langsung 9. Jadi 4, 5, 6, 7 itu biasanya terlewatkan. berarti benar deh maksud saya dari pengambilan keputusan kemarin padahal sudah bisa tahu seharusnya orangnya seperti apa. Jadi tadi kan sudah sih secara etis nah, ternyata tidak pernah seperti itu. Di sini ada pengalaman baik ketika mengikuti guru penggerak tentunya sudah ada banyak perubahan kita lebih kalau ada anak tidak langsung ngejudge tapi lebih mendalami Banyak ilmu yang didapat. Nah, Sampun BK. oke nanti lanjut ke rancangan program yang berdampak